Ya, yang pertama begini ya, kalau umpamanya demo itu benar-benar dijaga dengan baik oleh aparat keamanan, saya rasa demo akan berlangsung dengan damai. Nah, karena kan tidak semua demo itu berujung anarkis. Banyak juga kok demo-demo yang bagus. Saya sendiri pernah demo, ya. Akhirnya bagus. Nah, jadi saya melihat sampai ada rumah dewan didatangi dan berujung pada penjarahan. Kalau menurut saya ini gagalnya ya pihak kepolisian mengamankan orang yang melaksanakan ya, menyampaikan pendapat ya ke gedung DPR. Apalagi berujung pada ada yang meninggal. Akhirnya menambah amarah dari masyarakat. Nah, tapi melihat awal-awal situasinya kondusif dari mahasiswa dan setelah sore udah mulai rusuh, ini ada yang menunggangi atau gimana? Ada provokator? Ya, kalau dibilang ada yang menunggangi sudah pasti saya meyakini ada ya. Namanya orang ada kesempatan. Apalagi memang saya melihat kan ini kan pemerintahan Pak Prabowo ini kan sudah bisa dibilang ada orang ya yang dianggap kebal, yang sulit tersentuh hukum. Ya, bahkan presiden sebelumnya pun tidak mampu. Nah, sekarang ini kan Pak Prabowo ini pemerintahannya luar biasa memang, saya akui. Luar biasa dalam memberantas tindak pidana korupsi. Nah, orang-orang yang disikat sama Pak Prabowo ini bukan orang-orang sembarangan. Ini gajah-gajah semua disikat sama dia. Nah, artinya kemungkinan orang menunggangi ya bisa jadi uang dia banyak untuk membuat kacau di pemerintahan Prabowo ini sudah pasti ada ya, sudah pasti ada. Tapi sekali lagi, seandainya pun ada yang menunggangi dan lain sebagainya, kalau memang pihak kepolisian ini lebih cermat, lebih teliti dalam upaya mengawal proses demokrasi. Ini kan menyampaikan pendapat ini kan adalah salah satu proses demokrasi. Nah, kalau memang dia mengantisipasi dengan baik dan benar, saya rasa juga tidak mungkin terjadi seperti ini. Ini kan mengawal orang yang sedang menyampaikan pendapat yang mengakibatkan orang meninggal. Apalagi lihat videonya kita melihat begitu. Akhirnya amarah orang makin memuncak. Nah, makin memuncak dan menurut saya juga kalau seandainya pihak kepolisian bisa mengantisipasi lagi, menurut saya juga tidak mungkin bisa terjadi hal seperti ini. Contohnya gini, orang yang ada di lapangan itu saya lihat kok hitungannya masih puluhan atau ratusan, ya kan? Awal-awalnya nih, orang yang datang ke rumah Ahmad Saroni, awalnya puluh-puluhan aja. Nah, cuma pihak dari kepolisian yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pencegahan dan penindakan, kan sebelum penindakan pencegahan dulu. Nah, sekarang berapa jumlah orang yang ada di lapangan itu? Bandingkan dengan jumlah kekuatan personel kepolisian yang ada di Polda Metro Jaya. Itu jauh sekali. Nah, menurut saya begini, terkait apalagi sekarang ada penangkapan-penangkapan. Kalau menurut saya beginilah, jangan karena gagalnya pihak kepolisian menciptakan kedamaian, ya, menciptakan keamanan, ketertiban, kemudian ada masyarakat yang jadi korban lagi. Nah, saya khawatir nanti akan ada muncul lagi gelombang masyarakat yang lebih besar lagi. Nah, ini kan awalnya semua kan ada sebab akibat, ada rasa ada awalnya kan dari tunjangan yang wah gitu, yang wow gitu. Ini buat masyarakat dan juga mahasiswa kecewa lah Ya. Dan apalagi ada jukit-jukitan juga. Ya. Dan akhirnya sampai Iya. musuh di DPR dan sampai ke penjara yang tadi gitu. Gimana? Ya, makanya saya mengawali kalimat dengan begini. Kalau ada orang mengatakan bahwa masyarakat ini salah, benar itu salah. Tapi narasi ini menurut saya narasi yang menyesatkan juga. Tidak mungkin masyarakat turun ke jalan melakukan aksi kalau tidak ada pemicu awal. Apa pemicu awalnya? Karena tunjangan DPR ini kan mau naik katanya 3 juta per hari. Kemungkinan itu masyarakat tidak terima, kemudian melakukan aksi protes. Nah, dalam aksi protes ini bukannya didengar, ya, bahkan ada rakyat yang mengatakan bubarkan saja DPR. Itu kan bagian dari kritik. Sayang sungguh disayang, ada anggota dewan mengatakan kalau ada yang mengatakan bubarkan DPR ini orang tolol sedunia. Makin memuncak marah masyarakat.
begitu banyaknya masyarakat menyampaikan bahwa bubarkan DPR itu, ya dibilangin tolol sedunia. Ya kan kita ini dibilang orang tolol sedunia. Nah, yang lucunya lagi, ya, ini Ahmad Saroni mengatakan silakan caci maki kami, silakan hujat kami. Bahkan dia mempersilahkan anggota dewan itu disebut dengan nama-nama binatang. Dia sebutkan tuh nama-nama binatang ini silahkan. Tapi jangan boleh dia kritik. Tapi jangan bubarkan DPR. Ini orang kecerdasannya kurang. Kenapa? Karena saya bilang kecerdasannya kurang. Dia harusnya caci maki nggak boleh. Peraturan perundang-undangan tidak boleh kita menyebut orang dengan nama binatang, nggak boleh. Baik peraturan perundang-undangan maupun ajaran agama nggak boleh. Kritik boleh. Nah, bubarkan DPR itu bagian dari kritik. Dia tidak mempersilahkan caci maki dengan sebutan binatang, tapi bubarkan DPR nggak boleh, malah dibilang tolol sedunia. Harusnya dia bisa mencermati kalimat bubarkan DPR itu bagian dari kritik. Nah, apalagi ternyata kalimat ini dia simpulkan yang mengatakan seperti ini orang tolol sedunia. Nah, makin kacau lagi nih. Mungkin dia lelah. Dan apalagi Bang, ada terkait omongan dari para artis yang jadi anggota DPR bilang 3 juta per hari nggak cukup bagi dia. Karena kan penghasilan artisnya lebih besar. Rumahnya jauh dari bintang. Ya, oke DPR. Nah, sekarang saya akan sampaikan nih. Kalau ada artis, khusus artis nih ya. Kalau ada artis yang mengatakan tunjangan 3 juta satu hari itu dibandingkan penghasilan dia jadi artis, itu jauh. Ya, lebih kecil kata dia kan. Artis lebih besar. Lo mau jadi dewan mau cari duit. Ya. Kalau lo mau cari duit jadi artis. Nah, sudah tahu tunjangannya lebih kecil daripada artis, lo jadi dewan. Nah, kalau menurut saya, ya, orang yang sebelumnya punya penghasilan besar, ketika jadi dewan, lo jadiin jadi ibadah. Jangan lo mikirin duit, tunjangan, nanti lo korupsi kalau mikir begitu. Jadi, kalau duit sudah banyak, nah ini jalan lo. Nah, jalan kamu, ya, yang tadinya dapat uang besar, sekarang mungkin kecil, tapi manfaat buat masyarakat banyak. Kalau kamu bandingkan ini, bandingkan itu, dan sebagainya, nah, saya khawatir kamu korupsi. Kenapa? Oh, gaji gua kurang nih. Dulu gua jadi artis besar. Sekarang jadi dewan kecil. Akhirnya apa? Nanti bisa melakukan tindak pidana korupsi. Atau minta tunjangan lebih besar. Nah, dengan menyakiti hati rakyat. Nah, saran saya udah, keluar lo dari DPR kalau nggak mau gaji kecil. Kalau mau tunjangan lo besar, jadi artis sono. Kayak gua nggak tahu aja. Kalau rumah yang jauh, Bang. Hah? Rumah yang jauh kata kalau ke DPR. Itu kan resiko. Makanya kan saya bilang, kalau kamu benar-benar jadi dewan itu, saya ini pernah caleg loh. Saya pernah ditanya begini, Pak Herwanto emang jadi pengacara sudah nggak enak? Termasuk istri saya pun nanya, Pak ngapain mau jadi anggota dewan? Kenapa nggak jadi pengacara? Pengacara ini hanya mewakili klien 1-2 orang. Paling banyak saya dapat klien 1000 pernah. Nangani perkara koperasi. Tapi kalau anggota dewan sebenarnya kalau benar-benar orang ini pengen jadi anggota dewan dan dia mewakili kepentingan rakyat, itu kepentingan rakyat itu jutaan. Bayangkan sekali dia berucap, jutaan orang dapat manfaat. Kalau ucapannya baik. Kalau ucapannya buruk, jutaan orang akan terluka hatinya. Nah. Dan akhirnya beberapa ketua partai yang diwakili dari ininya menonaktifkan mereka, Bang. Harusnya diberhentikan, Bang. Karena dinonaktifkan pasti kan masih diterima gaji dan tunjangan. Ya, saran saya, ya, walaupun sebenarnya ketua umum partai ini menurut saya cukup terlambat. Kenapa? Karena kalimat yang diucapkan, gaya atau tindakan yang dilakukan oleh anggota dewan yang bermasalah sekarang ini, yang dinonaktifkan ini sebenarnya begitu dia ngomong kalimat seperti itu, harusnya saat itu nonaktifkan. Nah, jangan setelah didesak suasana seperti ini orang bilang anarkis nih, anarkis. Kalau nggak anarkis nggak diginikan, itu masalahnya. Nah, tapi masih ada waktu, ya. Kalau menurut saya masih bisa ditambahkan. Udah pecat aja selesai.
Jadi jangan bikin pusing. Ya, orang-orang yang kira-kira nggak mampu, apalagi membanding-bandingkan penghasilannya yang masa lalu dan sebagainya, ini berarti kelihatan di otaknya itu hanya mikirkan supaya dapat penghasilan yang besar. Jadi kalau menurut saya sudah pecat aja, ya berhentikan saja, masih banyak. Kecuali kalau partai kalian sudah kehabisan orang pintar, sudah kehabisan orang yang santun. Nah, kalau masih ada orang yang cerdas, orang yang santun, udah berhentikan aja. Bang, tapi kan sebuah partai agak susah katanya. Apa? Sebuah partai agak susah untuk memecat anggotanya, Bang, karena sudah gimana gitu. Anggota Bang gimana ini? Iya, Kalau tidak ada ibaratnya dia melakukan kesalahan besar seperti itu. ya, Pakai narkotika bunuh orang. ya, ya. Menurut saya gini, walaupun apa namanya ini pelit memecat, tapi setidak-tidaknya partai sudah menunjukkan bahwa dia menampung aspirasi dari masyarakat. Terlepas orang itu terima atau tidak, itu urusan lain. Tapi kembali lagi kepada pelakunya. Ibaratnya pelakunya ini maksud saya orang-orang yang dinonaktifkan. Kalau menurut saya udah, Pelaku penjara, Abang menilainya seperti apa sebagai versi hukum? saya tidak setuju kalau pelaku penjarahan itu ditindak, ditangkap, apalagi ditahan. Kenapa? Kalau menurut saya Pak Polisi harus bisa membedakan mana maling sebenarnya dan mana maling yang ibaratnya orang yang karena ada kesempatan, karena situasinya ya bercanda-canda dan sebagainya. Mana mungkin sih orang maling nunjukin, gua dapat jam nih, segini. Emang maling kayak begitu. Gua dapat IP nih, gua dapat ini dan sebagainya. Mana mungkin maling seperti itu, ya. Maling yang terang-terangan itu apa? Tambang ilegal. Nah, itu maling tuh. Maling dijagain sama aparat lagi. Nah, itu benar-benar maling. Kalau orang miskin melakukan tindak pidana, mengambil barang orang, mempertahankan hidup demi perut. Nah, kalau orang pejabat-pejabat maling, ngambil uang rakyat, itu baru maling, itu bertindak. Bang, tapi kan para pelaku Nah. mana? Ya, tapi kan para pelaku penjara tersebut akhirnya ada beberapa yang Mengembalikan. Nah, ini gimana? Ya. Hukumnya masih terus Tidak. atau kekeluargaan tidak? Saya biasa klasifikasi ya. Mana orang benar-benar niat jahat, mengambil barang dan lain sebagainya, ya. Saya justru pengen bertanya, kenapa pelaku-pelaku penjarahan ditangkap, ya? Apa karena barangnya punya nilai ekonomis? Ya, kalau mau menegakkan hukum, jangan hanya penjarahan. Kenapa begitu penjarahan mau menegakkan hukum? Pembakaran, tangkap. Perusakan, tangkap. Bahkan ancaman mereka lebih tinggi bahkan. Kenapa penjarahan aja ditangkap? Nah, saya tanda tanya besar nih. Apa karena barang yang didapat oleh penjara punya nilai ekonomis? Ya, boleh dong menduga saya. Apa dapat persenan ya, dari pemilik? Nah, kalau menurut saya mau penegakan hukum itu harus melahirkan keadilan. Hanya orang yang bawa barang-barang yang punya nilai ekonomis ditangkap, yang lain, yang curi baskom, yang curi alat dapur, bumbu dapur, tangkap semua. Nah, tapi pertanyaan saya begini, kalaupun para penjara ditangkap, apakah itu akan melahirkan kedamaian, ketertiban, atau justru sebaliknya akan muncul lagi gelombang-gelombang yang lebih besar lagi? Kalau menurut saya, pikir dengan